Hati-hati, jubahnya jubah malaikat tapi dalamnya iblis. Jubahnya jubah kenabian tapi kelakuannya kelakuan set. Ulang lagi. Jubahnya jubah kenabian tapi kelakuannya kelakuan setan. Panggung-panggung dakwah menjadi panggung provokasi, panggung caci maki. Ada orang yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi, lantas kemudian memaki-maki pemerintah, memaki-maki presiden dan lain sebagainya. Rakyat tidak berani mengkritik karena mengapa? Oh, takut kualat niku putune Kanjeng Nabi dan lain sebagainya. Ini yang dimaksudkan oleh sabda Nabi, abghadul ibad ilallah, hamba Allah yang paling dimurkai, hamba Allah yang paling dibenci itu man kana taubu khairan min amali, orang yang pakaiannya lebih istimewa daripada kelakuannya. Antakuna thiyabuhu thiyabal anbiya wa amaluhu amal jabbarin. Jubahnya jubah kenabian, pakai gamis, pakai imamah, jubahnya jubah kenabian, tapi kelakuan setan. Makanya jangan tertipu. Jibril di luar masjid mendatangi aku, malaikat Jibril bi'ina'in min khamrin, menyodorkan secawan khamar, wa ina'in min laban, dan secawan susu. Nabi disuruh milih susu atau khamar. Ngerti khamar, Bu? Khamar niku tua. Kalau kata orang Jawa apa Pak? Susu genderuwo. Ditawarkan kepada Nabi khamar dan susu. Waktu itu kalau Nabi minum khamar tidak dosa. Lu ngapa gak dosa? Karena khamar belum haram. Nabi itu Isra wal Mi'raj 1 tahun sebelum hijrah, sedangkan khamar diharamkan 3 tahun setelah hijrah, berarti 4 tahun jaraknya. Jadi andai kata Nabi minumnya khamar enggak dosa, karena belum haram. Dulu ya Pak, dulu. Jangan salah kupingnya ngedenger. Dulu Nabi disuruh milih susu atau khamar, fakhtartul laban. Kata Nabi, aku pilih segelas susu. Wa qala Jibril, Jibril berkata, ikhtartal fitrah, tepat sekali Muhammad. Laqad asabtal haq, pilihan kamu pilihan yang benar. Loh Jibril, seandainya tadi saya minumnya khamar, apa jadinya? Kata Jibril, Muhammad, seandainya yang engkau minum khamar itu pertanda alamat umatmu bakal teler semua. Wong Nabi jelas-jelas minum susu Pak. Zaman sekarang masih ada yang teler, ya Pak ya? Hukumannya wayahi organ tunggal. Kan sudah jelas himbauan Pak Babin, Pak, himbauan Pak Kapolsek, himbauan Pak Kades, kalau pakai hiburan organ tunggal maksimal pukul 18.00. Ya kondangan sampainya malam dah apa-apa, niatnya kondangan, gitu. Tapi hindari yang berlebih-lebihan karena di situ ada minuman keras. Apalagi tuan rumah harus traktir berkerak minuman keras. Nabi sudah jelas-jelas minum susu, yang mabuk masih banyak. Apatah lagi kalau Nabi minumnya khamar, Pak. Jangan-jangan pengajian begini sambil nuak nih kita. Minumnya bukan lagi larutan cap kaki 3, tuak yang di sini. Umpami Nabi minumnya dulu khamar, untung Nabi minumnya susu. Tapi ini pelajaran bagi kita Bapak Ibu, hidup adalah pilihan. Pilih susu atau khamar itu pilihan. Setiap pilihan ada akibatnya, setiap pilihan ada konsekuensinya. Gitu begitu. Walaupun enak milihnya, milih tangan kanan susu, yang tangan kiri khamar. Persis kayak nyanyian zaman dulu. Madu nyaut ada mama. Racun. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kiri. Enak milihnya.
alamatnya pasti, addresnya jelas. Bu, panjenengan kalau disuruh milih di madu nopo diracun? Coba tak ulang soalnya, itu soalnya kurang terang, biar ibu-ibu enak milihnya begini. Milih yang tangan kanan susu, yang tangan kiri khamar. Milih susu nopo khamar? Susu dong. Milih yang tangan kanan madu, yang tangan kiri racun. Panjenengan milih di madu nopo diracun? Ini tolong direkam Pak Kades biar kelihatan yang ngomongnya apa. Tak ulangi soalnya. Milih yang tangan kanan susu, yang tangan kiri khamar. Panjenengan milih susu nopo khamar? Susu. Yang tangan kanan madu, yang tangan kiri racun. Milih di madu nopo diracun? Ada yang diracun ya Pak. Ada yang milih diracun Pak. Mapas. Luar biasa. Oh, itu pertanyaannya yang salah. Kalau 100.000 buat 5 tahun nyengir. Ini masalah ini Pak. Dikasih suami 100.000 sehari masih monyok. Tapi dikasih caleg atau calon bupati atau calon gubernur 100.000 untuk 5 tahun langsung nyengir. Jadi jangan harap kehidupan berbangsa dan bernegara kita akan lebih baik kalau begini cara kita. Jadi balik lagi, selama kita masih bisa milih enak. Tapi ingat, setiap pilihan pasti ada konsekuensinya. Yang repot itu begini Bapak Ibu, kalau talbis, apa itu talbis? Kecampur. Susu campur khamr, nggak bisa dipilih. Madu campur racun. Ibarat air campur bensin. Air kalau dicampur bensin, diminum manusia mabok, diminumkan ke motor mogok. Nggak ada benarnya itu. Walaupun yang lebih parah lagi bukan talbis, tapi yang paling parah itu Pak, talafi. Apa itu talafi? Kamuflase. Apa itu kamuflase? Penampilan menipu. Kalau kata orang Palembang, waluyo. Pak Waluyo mana ya? Ada ya Pak? Mana nih maaf? Waluyo, wajah lugu hati wayo. Itu waluyo akronim ala Palembangan. Nek waluyo Jawi, waluyo tenanan. Nah ini masalah Pak. Penampilannya susu, dalamnya khamar, mereknya madu, dalamnya racun, hidangannya kopi, dalamnya cyanida. Matilah Wayan Mirna Solihin. Katanya diracun sama Jessica Kumala Wongso. Saya gak yakin Pak Polisi kalau Jessica yang ngeracun Mirna. Makanya pada akhirnya kemudian walaupun diponis 20 tahun penjara, gak lama keluar dia. Tapi entah benar atau tidak tentang peristiwa racun cyanida Bapak Ibu. Yang jelas Indonesia geger, dunia internasional geger gara-gara es kopi Vietnam, Wayan Mirna Solihin dan Jessica Kumala Wongso. Ini pelajaran buat kita semua. Kita sedang memasuki babak. Tak ulangi. Kita sedang memasuki babak. Masuk ke fase zaman kamuflase. Hati-hati. Jubahnya jubah malaikat tapi dalamnya iblis. Jubahnya jubah kenabian tapi kelakuannya kelakuan set. Ulang lagi. Jubahnya jubah kenabian tapi kelakuannya kelakuan setan. Penampilannya Islami tapi tukang provokasi. Saya prihatin betul Pak. Panggung-panggung dakwah jelang 2019 hingga kekinian menjadi panggung provokasi, panggung caci maki. Ada orang yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi,
Lantas kemudian memaki-maki pemerintah, memaki-maki presiden dan lain sebagainya. Rakyat tidak berani mengkritik karena mengapa? Oh, takut kualat niku putune Kanjeng Nabi dan lain sebagainya. Ini yang dimaksudkan oleh sabda Nabi, abghadul ibad ilallah, hamba Allah yang paling dimurkai, hamba Allah yang paling dibenci itu. Makanya jangan tertipu di zaman sekarang ini. Apalagi banyak betul ajaran-ajaran yang sifatnya khurafat. Niki kan kita ini peringatan Isra wal Mi'raj. Peringatan Isra wal Mi'raj ini saya tegaskan lagi. Isra wal Mi'raj ini adalah mukjizat atas Kanjeng Nabi. Jadi begini. Berarti kita nggak boleh Pak mengingkarinya. Orang yang mengingkari peristiwa Isra wal Mi'raj bisa kafir. Sebaliknya, yang ngaku-ngaku bisa Mi'raj juga bisa kafir. Saya heran, ada orang yang bernama Habib Muhammad bin Ali Ba'alwi, ngaku-ngaku bisa Mi'raj ke Sidratul Muntaha 70 kali. Ini bayangkan Pak, kita taken for granted. Ini bahasa apa nih bro? Kita terima mentah-mentah, tanpa kritik, tanpa resistensi, kita percaya saja. Padahal itu bisa menyebabkan kekafiran. Hati-hati. Romo Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyampaikan, menukil, manidda'a annahu urida ila sama'i kafa. Barang siapa yang ngaku-ngaku dia bisa mi'raj ke langit, maka telah kafirlah dia. Hati-hati itu, ngaku-ngaku bisa mi'raj. Dan ini bukan katanya Pak, bukan kata orang. Ada kitabnya Syarhul Ainiyah, ada kitabnya. Dan itu kitab standar dari karangan Ba'alwi. Ba'alwi ngarang kitab. Itu kitab yang diajarkan standar untuk anak-anak mereka dan untuk muhibbin-muhibbinnya. Apa kalimatnya? Kata Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alwi, gelarnya Imamul A'zam Faqihil Muqaddam. Halo? Kadang-kadang rodok serius nggak apa-apa ya. Sekali-kali ngaji rodok serius. Tak ulangi, Muhammad bin Ali Ba'alwi yang gelarnya Imamul A'zam Faqihil Muqaddam mengatakan, membuat pengakuan dalam suratnya kepada Syekh Sa'ad. Apa kata dia? Urijat bi ila Sidratil Muntaha, saya dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha. Kata dia, sab'a marrat, 7 kali. Wa fi riwayatin sab'atan wa isrina marrah. Dalam riwayat yang lain dikatakan 27 kali fi lailatin wahidah, dalam satu malam. Wa fi riwayatin, dan disebutkan dalam riwayat yang lain sab'ina marrah, 70 kali. Sekali waktu ngaku 7 kali, sekali waktu ngaku 27 kali, sekali waktu mengatakan 70 kali dalam satu malam, 70 kali dalam satu malam. Hebat betul manusia. Lalu kita terpukau dengan cerita khurafat ini. Hati-hati, nek panjenengan meyakininya bisa kafir ini, jangan macam-macam. Itu mukjizat yang hanya berlaku buat Kanjeng Nabi. Ada lagi tertulis dalam kitab. Seorang ditanya, man rabbuka? Habib Abdullah Al-Haddad. Ditanya Tuhannya, Habib Abdullah Al-Haddad. Wa man nabiyuka? Siapa nabimu? Habib Abdullah Al-Haddad. Wa ma kitabuka? Apa kitabmu? Habib Abdullah Al-Haddad. Wa ma dinuka? Apa agamamu? Habib Abdullah Al-Haddad. Itu diajarkan kepada para santri Bapak Ibu. Ia mati kafir Pak, jangan macam-macam. Berani nggak jenengan kalau mau mati ditanya malaikat, man robuka? Suparman Abdul Karim. Berani nggak? Man robuka? Kiai Usman Syafi'i. Berani nggak? Nggak berani kita Pak. Ini cerita-cerita khurafat ini disebarkan. Bahkan ngapunten deh, ada yang sampai diajarkan di pesantren. Hati-hati segala masukin anak ke pondok pesantren.